Merhaba Akadaslar, Salam, Benem Adam Ananto, atau perkenalkan nama saya adalah Ananto, bisa dipanggil dengan Nanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua sesi atau ikisins pembelajaran Turki untuk level A1. Yang pertama adalah pernyataan sebelum, yaitu once, dan V, sonra, yaitu pernyataan sesudah. Ya, tentu pasti bertolak belakang dong antara satu dengan yang lain, tetapi berkaitan langsung dengan pembelajaran sebelumnya. Sementara untuk sesi yang kedua adalah pernyataan sejak nih atau benderi. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan masuk pada penjelasan pembahasan pertama, yaitu adalah pernyataan sebelum dan sesudah. Onca Veson. Halo Akardaslar, kita masuk ke sesi pertama, yaitu mengenai penjelasan dari once, yaitu sebelum, serta sonra, yaitu sesudah. Nah, kita masuk ke dalam satu hal dulu nih, yaitu once atau pernyataan sebelum. Dan once ini memperhatikan vokal akhiran atau unular kalen serta ince, tebal dan tipis. Misalnya kita aplikasikan terhadap isim, yaitu istilah menjelaskan kata benda. Nah, itu perlu diperhatikan tuh teman. Dia itu ditambah dan serta den dengan tetap memperhatikan vokal kalen dan incenya. Sementara untuk feel atau kata kerja itu menambahkan madan sama medan. Nah, sebagai contoh nih, contoh-contoh di dalam isim, spordan once elbise giyiyor, artinya saya memakai pakaian sebelum berolahraga. Nah, di spordannya ini, spordan ditambah dan, ada dannya kan. Nah, itu menyatakan isim atau istilah benda. Nah, berbeda dengan yang contoh kedua yang misalnya at klinik Baslamadan onca, itu sebelum acara dimulai. Nah, terlihat tuh kan ada Baslamadan ditambahkan madan di situ sebelum onca, yang menyatakan bahwa itu adalah kata feel atau kata kerja. Nah, begitu agak dasar untuk bagian onca. Lalu bagaimana dengan bagian sonra? Sonra ini tetap sama, dibagi tiga, isim, feel, dan kada, akan tetapi dia melihat sert unsusler. Apa itu? Konsonan keras, sert unsusler. Nah, kalau misalnya kita lihat harmonisasi huruf dalam bahasa Turki, yaitu sert unsusler, yang tadinya rumusnya tanpa huruf konsonan keras, diktan untuk AE, EI ini adalah dikten, terus duktan untuk OU, sementara adalah duktan untuk OU. Nah, itu tanpa konsonan keras. Bagaimana dengan konsonan keras? Maka D-nya itu diubah menjadi T. Misalnya tiktan, tektan untuk AE, tikten untuk EI, tuktan untuk OU, terus ada tuktan untuk OU. Nah, perbedaannya di situ teman-teman. Oneklah sebagai contoh. Sonra sini maya gitik. Nah, sonra sini maya gitik. Lalu kita pergi ke bioskop. Itu sebagai contoh. Terus yang kedua adalah English C ogredikten sonra, artinya setelah belajar bahasa Inggris. Nah, di kata ogredikten itu terdapat tambahan dikten. Nah, dikten itu berarti tidak terdapat huruf konsonan, sehingga menjadi sehingga menjadikan EI dikten. Nah, mohon maaf agak sedikit grogi tadi untuk menjelaskannya. Nah, itu penjelasan singkat tentang sesi pertama. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua.
Uh, Agak dasar, kita sekarang masuk ke sesi 2, yaitu mengenai penjelasan dan Danbury. Nah, perlu diketahui sebelumnya dan Danbury ini menunjuk pada masa lampau, yaitu bermakna sejak. Berbeda dengan dir. Dir itu tentang periode waktu yang tertentu sekarang. Nah, eh, ya seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau dan Danbury ini tetap berpaut pada vokal kalen dan ince, dimana kalau dibagi dua ada dan Danbury. Nah, uh, sebagai contoh ornek, bir haftadan berry, yaitu sejak seminggu yang lalu dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa diketahui bahwa dan itu terletak pada hafta, yaitu minggu. Jadi haftadan ada tambahan dan akhiran vokalnya itu adalah a. Maka tambahannya adalah dan. Nah, contoh kedua adalah iki gundenberry. Itu menunjukkan pada bahasa Indonesianya adalah sejak 2 hari yang lalu. Nah, gunden, den, ada the and an. Nah, itu merujuk pada merujuk pada 2 hari yang lalu. Nah, den ini adalah tambah dilihat dari vokalnya, maka ditambahkan dan. Paling itu adalah pesan pembahasan keseluruhan yang saya jelaskan, Akak Daslar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena saya juga masih belajar. Teşekkür ederim, perbanyak belajar bahasa Turki dan bahasa-bahasa lainnya, karena bahasa ini adalah salah satu alat terpenting diplomasi. Teşekkür ederim, Akak Daslar. Sampai jumpa lagi. Gule-gule.